harga dan efisiensi. Apa itu kekuatan pasar? Kekuatan pasar adalah kemampuan suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar. Perusahaan dengan kekuatan pasar besar bisa mengatur harga, menentukan siapa yang boleh masuk pasar dan mempengaruhi perilaku konsumen. Mengapa ini penting? Dalam ekonomi industri, kekuatan pasar sangat menentukan berapa harga yang dibayar konsumen, seberapa efisien sumber daya yang digunakan, apakah ada persaingan yang sehat, bagaimana dampaknya ke lingkungan dan masyarakat. Faktor finansial, struktur modal dan akses pembiayaan. Yang pertama ada kemudahan akses modal, yaitu perusahaan dengan kekuatan pasar besar memiliki kemudahan luar biasa dalam mendapatkan modal. Ini contohnya itu seperti orang kaya yang lebih mudah dapat akses pada pinjaman daripada orang miskin karena bank itu lebih percaya dengan mereka. Hal tersebut memiliki dampak terhadap harga produk. Bayangkan nih ada dua perusahaan yaitu Aqua dan merek lokal kecil. Aqua bisa pinjam uang dari bank dengan bunga rendah karena dianggap lebih aman dan besar. Sementara untuk merek lokal, bayar bunganya harus lebih tinggi karena dianggap lebih beresiko. Akibatnya, Aqua punya biaya lebih murah, jadi bisa jual air dengan harga lebih rendah dan tetap untung banyak. Sedangkan untuk merek lokal, biaya modalnya lebih mahal nih. Jadi kalau untuk untung, mereka harus menjual harganya lebih mahal. Konsumen akhirnya memilih untuk Aqua karena lebih murah daripada harga merek lokal dan juga kualitasnya bagus. Selanjutnya, skala ekonomi. Skala ekonomi adalah konsep paling penting dalam ekonomi industri. Semakin banyak produksi, semakin murah biaya per unit. Seperti beli sembako di grosir, lebih murah per kilogram dibandingkan beli eceran. Kenapa lebih murah? Karena yang pertama, dia tetap tersebar. Mesin atau sewa pabrik dibagi ke lebih banyak produksi. Jadi biaya per unit makin kecil. Yang kedua, beli bahan baku lebih murah. Beli banyak, dapat diskon, bisa nego harga, bahkan dapat prioritas dari supplier. 3. Spesialisasi tenaga kerja. Karyawan fokus di suatu tugas, makin cepat, makin ahli, makin efisiensi. Contohnya, pabrik sepatu besar biasanya produksi ribuan pasang, jadi biayanya per pasang jauh lebih murah daripada perajin kecil. Akhirnya, pabrik besar lebih bisa jual harga lebih rendah, tetapi tetap untung. Pengrajin kecil susah bersaing. Selanjutnya ada kemampuan investasi R&D atau Research and Development. R&D adalah sumber inovasi dan daya saing jangka panjang. Tapi biayanya cukup besar, resikonya tinggi, dan hasilnya butuh waktu yang lama. Jadi hanya perusahaan besar yang kuat untuk melakukannya. Nah, kenapa perusahaan yang besar atau yang unggul saja yang kuat? Karena mereka memiliki dana yang cukup besar untuk dapat meriset bertahun-tahun dan sanggup bertanggung jawab atas resikonya terjadi kegagalan dan memiliki tim ahli dan fasilitas yang lengkap. Nah, dan mereka juga memiliki beberapa inovasi seperti produk yang mereka buat atau perbaiki sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pasar, dan prosesnya itu cukup cepat, efisien, dan membutuhkan hanya biaya sedikit. Selanjutnya ada predatory pricing atau strategi mematikan kompetitor. Yang mana predatory pricing adalah strategi menurunkan harga sangat rendah, bahkan sampai rugi, supaya pesaing bangkrut atau keluar dari pasar. Setelah pesaing hilang, perusahaan akan menaikkan harga lagi untuk ambil untung. Prinsipnya itu rugi dulu, kuasai pasar, baru untung besar. Cara kerjanya itu ada 3 tahap. Yang pertama, cegah masuk. Perusahaan besar turunkan harga gila-gilaan supaya pemain baru takut masuk. Yang kedua, memangsa. Pesaing kecil gak kuat bakar uang, lama-lama rugi dan tutup. Yang ketiga, ambil untung. Setelah kompetitor hilang, harga dinaikkan pelan-pelan untuk menutup kerugian. Adapun syaratnya ada 3. Pertama itu punya dana besar, tahan rugi lama. Yang ketiga, ada hambatan masuk pasar agar pesaing baru susah muncul. 2. Efisiensi. A. Efisiensi produksi. Yang pertama yaitu efisiensi teknis. Efisiensi teknis berarti menghasilkan output maksimal dengan input yang ada atau pakai input seminimal mungkin untuk hasil tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu teknologi, keterampilan tenaga kerja, manajemen produksi, dan perawatan mesin. 2. Efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif terjadi saat sumber daya digunakan sesuai kebutuhan konsumen, tidak kelebihan produksi, dan tidak kekurangan. Kondisi idealnya yaitu harga sama dengan biaya marginal.
Kalau efisien, maka konsumen bayar sesuai biaya produksi. Semua sumber daya terpakai optimal. Kalau tidak efisien atau monopoli, maka harga jauh di atas biaya produksi. Barang jadi mahal, produksi sedikit, dan masyarakat rugi karena daya beli turun. Selanjutnya yaitu efisiensi distribusi. Yang pertama, supply chain management. Supply chain management itu adalah perusahaan besar punya sistem distribusi terintegrasi dari pabrik sampai konsumen, sehingga biaya logistik per unit jauh lebih murah. Kelebihan utamanya yang pertama itu punya gudang di banyak lokasi, lalu armada truk dan kapal sendiri, lalu sistem IT canggih untuk tracking dan route, lalu bisa nego tarif murah dengan partner logistik. Contohnya itu seperti Coca-Cola punya banyak pabrik dan ribuan truk sendiri. Jadi bisa kirim produk cepat dan murah ke seluruh Indonesia. Sementara merek lokal harus sewa jasa logistik, jangkauannya terbatas dan biaya pengiriman lebih tinggi. Jadi hasilnya itu Coca-Cola jauh lebih murah di seluruh Indonesia, sedangkan merek kecil hanya kuat di sekitaran pabrik doang. Selanjutnya ada inefisiensi akibat monopoli. Yang pertama, rent seeking behavior. Rent seeking adalah cara mencari keuntungan bukan lewat produktivitas, tapi lewat pengaruh politik dan regulasi. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar yang punya uang dan koneksi untuk lobbying. Bentuk-bentuk rent seeking yang pertama adalah lobbying regulasi, yaitu buat aturan yang menguntungkan sendiri. Yang kedua, tarif protection, minta bea cukai tinggi agar produk luar sulit masuk. Yang ketiga, license restriction, batasi izin usaha baru agar pesaing susah muncul. Yang keempat, subsidi capture, yaitu rebut subsidi pemerintah untuk kepentingan sendiri. Kenapa ini merugikan? Karena uang dan waktu habis untuk lobby, bukan inovasi. Persaingan jadi tidak sehat, konsumen dirugikan karena harga tinggi dan kualitas stagnan, dan ekonomi nasional rugi karena sumber daya salah arah. Contohnya itu taksi konvensional dan ojek online pada tahun 2015 sampai 2017. Taksi konvensional habisnya banyak uang untuk lobby agar ojol dilarang, sedangkan Gojek dan Grab fokus ke inovasi, aplikasi, layanan, dan promo. Selanjutnya ada eksploitasi berlebihan, yaitu tragedy of the commons. Ini menjelaskan situasi di mana sumber daya bersama dieksploitasi berlebihan, karena setiap individu fokus pada keuntungan pribadi tanpa memikirkan kelestarian bersama. Akibatnya, sumber daya cepat habis atau rusak. Selanjutnya ada CSR. CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi komunitas. Kegiatan CSR bisa berupa reboisasi, pembangunan fasilitas publik, atau pelatihan keterampilan masyarakat lokal. Terakhir, regulasi dan enforcement. Regulasi dan enforcement memiliki dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebih atau pengelolaan sumber daya yang buruk bisa bersifat jangka panjang dan kompleks. Dampaknya tidak hanya terlihat pada ekosistem, tapi juga ekonomi, kesehatan masyarakat, dan sosial. Contoh nyatanya, kita bisa lihat dari kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatera akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dampaknya itu terhadap ekosistem, yaitu hilangnya habitat orangutan, harimau, dan spesies endemik lainnya. Untuk ekonomi, masyarakat lokal kehilangan sumber pangan dan mata pencarian tradisional. Dan untuk kesehatan, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan pernafasan bagi ribuan warga. Dan untuk sosial, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat meningkat. Kesimpulannya, kekuatan pasar memiliki dampak ganda, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi melalui skala ekonomi, produksi lebih murah, dan investasi teknologi hijau. Namun juga berpotensi merugikan konsumen dan lingkungan jika monopoli dan praktik rent seeking terjadi, menyebabkan harga yang tidak wajar, efisiensi menurun, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat, investasi dalam keberlanjutan, dan peningkatan kesadaran konsumen sangat penting untuk memastikan kekuatan pasar digunakan secara optimal demi kemanfaatan bersama. Terima kasih. Ibu dan bibi memasak lele, ayah dan kakak makan jagung rebus. Wahai dosenku yang baik dan kece, bisa dong beri kami nilai 100.